Selamat sore, masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada sore hari ini. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Tema live saya pada sore hari ini saya akan membahas lebih mendetail terkait dengan program kerja daripada pemerintahan perubahan pada hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai dan membicarakan terkait dengan isi dan tema live dan membedah terkait dengan visi misi dan program kerja daripada pemerintahan perubahan hari ini, sekali lagi saya akan mempromosikan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Belu. Organisasi kemasyarakatan yang hari ini berkembang adalah bagaimana pemikir-pemikir antusias daripada elemen masyarakat Kabupaten Belu, kaula muda, yang disebut dengan nama perkumpulan Sobat. Sobat artinya solidaritas Belu bersatu. Banyak hal nyata yang sudah dibuat oleh organisasi ini. Hari ini kita bisa melihat bahwa bagaimana mereka melakukan bakti sosial. Mereka membantu pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Bagaimana mereka melihat bahwa di pasar itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Ada bau busuk di mana-mana. Tapi hari ini mereka melakukan bakti sosial dan mereka membersihkan. Ini hal nyata, hal positif yang dibangun oleh anak-anak muda yang kreativitas. Anak-anak muda yang peduli dan Belu. Anak-anak muda yang mau bersatu. Profesi sekali lagi buat organisasi masyarakat Sobat. Semoga tetap di jalur dan rel mereka, tetap fokus untuk menyuarakan, tetap fokus untuk merangkul anak-anak muda yang ada di Rebel. Sekali lagi selamat, sukses selalu, dan maju terus organisasi ini. Saya akan membahas terkait dengan visi misi dan janji kampanye dari paket Sehati. Sebelum saya membedah lebih jauh, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit ulasan kampanye yang disampaikan oleh Bupati terpilih pada hari ini, Bupati Perubahan. Coba masyarakat bisa mendengarkan. Di bidang reformasi birokrasi dan hukum, pemberdayaan perempuan dan anak, kami menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen dan pembinaan ASN, khusus untuk tenaga guru komite, tenaga kesehatan sukarela, tenaga kesehatan kontrak ADD, kader kesehatan, kader KB, tenaga pendamping PHKH pertanian peternakan, tenaga relawan lainnya. Paket Sehati akan memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan insentif daerah. Masyarakat Kabupaten Belu sudah mendengar apa yang pernah dijanjikan pada saat kampanye oleh pemimpin hari ini di Kabupaten Perbatasan. Saya akan meningkatkan kesehatan guru. Saya akan memperhatikan honorer. Saya akan memperhatikan tenaga pendidikan. Saya akan memperhatikan bla-bla dan seterusnya. Hari ini realita apa yang terjadi? Penyegelan kantor di mana-mana. Apakah ini yang dimaksud? Kenapa kampanye itu bertolak belakang dengan hari ini realita yang terjadi di Kabupaten Perbatasan ini? Masyarakat Kabupaten Belu, marilah kita menjanji, marilah kita menagih janji pemimpin terpilih hari ini, pemimpin di perbatasan ini. Apa yang sudah terjadi di Kabupaten Perbatasan ini? Apa yang sudah dibuat? Apa makna daripada slogan perubahan itu tersebut? Seperti apa implementasi yang diterapkan kepada tengah-tengah masyarakat? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengar sekali lagi apa yang disampaikan oleh pemimpin hari ini. Kami menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen dan pembinaan ASN, khusus untuk tenaga guru komite, tenaga kesehatan sukarela, tenaga kesehatan kontrak ADD, kader kesehatan,
kader KB, tenaga pendamping PKH pertanian, peternakan, tenaga relawan lainnya, paket sehati akan memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan insentif daerah. Akan meningkatkan insentif. Mana realita yang terjadi? Mereka diberhentikan secara sepihak. Mereka digantikan dengan orang-orang yang tidak punya kompeten. Mereka orang-orang yang belum paham dengan apa yang mereka buat. Apa yang terjadi? Apakah ini perubahan sesungguhnya di kabupaten perbatasan ini? Tolong dijelaskan kepada kami masyarakat buta. Kami menolak lupa dengan hari ini terjadi di Kabupaten Belu ini. Kami menolak lupa. Kami menagih janji apa yang dikampanyekan oleh pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini. Masyarakat Kabupaten Belu ini masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang masih hidup dengan tradisi yang kental hari ini perbatasan. Maka hari ini disebut Belu ini adalah kota sahabat. Belu ini adalah kota yang beradat dan beradab. Oleh karena itu siapapun yang menjadi pemimpin daerah ini, mereka yang kami tagih adalah janji kampanye yang begitu manis yang disampaikan hari ini. Di mana insentif yang dijanjikan, di mana orang ditempatkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Di mana keperpihakan pemimpin hari ini kepada kaum-kaum lemah. Tenaga kontrak hari ini diberhentikan secara sepihak. Apakah pemimpin hari ini sadar atau tidak sadar? Kalau hari ini tidak ada masalah, tidak mungkin ada penyegelan di mana-mana yang ada di Kabupaten Belu. Hari ini Puskesmas Nualayan orang segel. Galeri Tenun kemarin orang segel. Belum yang lain lagi. Apakah ini yang dimaksud dengan perubahan? Dan pemerintah menjawab solusi yang terjadi hari ini. Saya berbicara di sini ke dasar kepentingan dan cinta saya terhadap masyarakat kecil yang ada di perbatasan ini. Tidak ada kepentingan yang lain dalam benak hidup saya. Janji kampanye yang begitu dikumandangkan segala macam itu seperti apa implementasinya diterapkan kepada masyarakat perbatasan hari ini? Apa yang terjadi? Di mana janji-janji? Apakah janji semacam slogan atau semacam kita ini sebagai series datang mempromosikan barang dan ketika masyarakat membeli selesai sudah tugas dan tanggung jawab kita. Ini Kabupaten Belu, kabupaten yang beradat dan beradab. Kami memegang janji. Pemimpin bagi kami adalah raja di daerah kami. Pemimpin yang hari ini ada itu bagi kami adalah diutus oleh leluhur dan Tuhan mengutus untuk memimpin kami. Yang kami pegang adalah janji, janji dan janji. Jangan buat tradisi dan budaya ini luntur hanya karena janji yang tidak dipenuhi hari ini. Masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya bangga. Air mata masyarakat tenaga kontrak yang ada di 12 kecamatan, 69 desa 12 kelurahan menjadi catatan buruk era pemimpinan hari ini. Pengorbanan yang tulus, totalitas dalam membangun Rai Belu ini hari ini diberhentikan secara sepihak dan tidak manusiawi. Di atas 15 tahun ada pengabdian. Hanya air mata yang bisa mereka sampaikan. Apakah pemimpin hari ini memiliki hati nurani yang berpihak kepada rakyat kecil? Apakah pemimpin itu hadir di tengah-tengah masyarakat hari ini untuk menjawab semua tengisan dan air mata mereka? Apakah pemimpin hari ini hadir sebagai penengah yang baik di semua situasi perbedaan yang hari ini melekat? Janji kampanye menolak lupa hari untuk kami ungkitkan terus menerus. Sejauh mana janji kampanye yang dikumandangkan berapi-api seperti yang tadi kita dengar. Seperti apa realita yang diterapkan kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu kami membuka dan kami mendengarkan kepada masyarakat Belu News pada sore hari ini. Agar bisa mendengar apa yang dijanjikan oleh pemimpin perubahan hari ini kepada masyarakat kecil. Kami menolak lupa. Kami menagih janji. Seperti apa janji itu diterapkan kepada masyarakat kecil di perbatasan ini. Apakah ada kepuasan tersendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini ketika masyarakatnya menangis di sudut pojok-pojok rumah menatapi nasib mereka yang hari ini dikebiri dan diberhentikan secara sepihak dan tidak manusiawi
Apakah perubahan sesungguhnya seperti begini? Masyarakat Kabupaten Belu, kita hidup bagaimana yang orang sebut yang neter notaik, adat dan budaya. Seperti apa pemimpin perubahan hari ini menyikapi itu? Dan solusi apa yang sudah dibuat untuk masyarakat ini? Dan di mana janji kampanye seperti kita dengarkan bersama melalui apa yang sudah disajikan? Dan bagaimana visi misi itu diterapkan kepada masyarakat hari ini? Susah masyarakat. Masyarakat susah, masyarakat sedih. Di mana hati pemerintah hari ini? Di mana hati dan nurani pemerintah hari ini? Di mana pemimpin hari ini? Apa suara pemimpin ketika masyarakat di sana menangis, menjerit? Dan di mana pemerintah itu hadir ketika masyarakat menyegel pelayanan publik seperti puskesmas dan sebagainya? Di mana pemerintah hadir? Apa yang sudah pemerintah sampaikan kepada mereka? Masyarakat Kabupaten Belu, 14 bulan pemimpin perubahan ini memimpin di daerah Kabupaten Belu. 14 bulan pun saya menyampaikan banyak permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Dan saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. 14 bulan ini pemimpin perubahan sudah buat apa untuk Kabupaten Belu ini? Dan 14 bulan ini juga masyarakat Kabupaten menangis tertati-tati meratapi nasib dalam kesedihan yang tak berujung. Pengabdian mereka menjadi tenaga kontrak daerah dengan totalitas dan pengabdian yang tulus membangun daerah ini. Bertahun-tahun mereka mengabdi dengan satu kepastian agar anak keluarga mereka bisa terjamin kelangsungan hidup. Tapi hari ini realita yang terjadi diberhentikan secara sepihak. Terus di mana janji kampanye dengan slogan perubahan yang hari ini dikumandangkan begitu nyaring di daerah perbatasan ini? Kami masyarakat Kabupaten Belu menolak lupa menagih janji kepada pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini. Masyarakat Kabupaten Belu, itu adalah janji kampanye yang tadi saya perdengarkan, adalah salah satu janji kampanye yang dikumandangkan oleh pemimpin perubahan hari ini di Kabupaten Belu. Sekarang kita dengarkan lagi janji kampanye yang disampaikan. Birokrasi oleh orang kita tambah bagi pemerintahannya, kita orang cerita macam-macam. Ya, oleh orang antara pejabat, tingkat kepercayaannya sangat menurun. Koordinasi penempatan tenaga di tempat tidak sesuai dengan tingkat sekolah. Yang sekolah hidup, sering hidup. Ya, sekolah agama dari kepala air, sekolah sarjana hukum dari kepala pertanian. Ya. Ini coba kira-kira emang sekolah montir pada di dokter kira-kira emang mulus ke mati. Itu adalah bentuk apa yang disampaikan dengan penempatan orang sesuai dengan basic ilmu pengetahuan. Sekarang saya mau bertanya, ada dua kepala seksi yang ada di Rumah Sakit Umat yang bidang kesehatan hari ini ditempatkan di kantor kecamatan. Apakah sudah sesuai dengan tupoksi? Sesuai dengan basic ilmu pengetahuan mereka hadapi? Tolong jelaskan kepada saya masyarakat buta ini. Jelaskan kepada saya, seorang Fikih Nahab, gembel jalanan ini, biar saya bisa paham. Sesuai dengan apa yang dikumandangkan ketika berkampanye berapi-api. Jelaskan kepada saya, wahai pemimpin perubahan hari ini. Sebut bilang kepala air. Saya hari ini tidak dengar yang namanya kepala air. Kalau kepala PDAM Kabupaten Belu saya dengar. Kepala air hari ini baru saya dengar. Adakah kepala air di Kabupaten Belu? Tolong jelaskan sebagai saya masyarakat biasa ini, Borok dan Tuli ini. Perubahan seperti apa yang hari ini terjadi untuk masyarakat Kabupaten Belu? Janji kampanye itu seperti apa? Apakah janji kampanye semacam slogan perubahan atau semacam slogan lain untuk ajang untuk berkampanye untuk menarik simpati oleh masyarakat kecil? Di mana janji kampanye hari ini
yang diterapkan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Kami sekali lagi, kami masyarakat Kabupaten Belu menolak lupa kami menagih janji pemimpin hari ini. Karena kami hadir dan bersuara ini karena kami melihat penderitaan saudara-saudari kami yang hari ini menangis meratapi nasib dan pengabdian mereka bertahun-tahun. Oleh karena itu sebagai elemen dan bagian daripada masyarakat kecil tersebut, saya hadir untuk bersuara terkait permasalahan ini. Masyarakat Kabupaten Belu, hari ini bisa kita lihat apa yang terjadi. Apa yang dialami oleh masyarakat hari ini. 14 bulan pemimpin hari ini memimpin. 14 bulan itu banyak permasalahan yang terjadi. Dan hari ini saya mau menyampaikan, pernah ada salah satu anggota DPRD Kabupaten Belu menyampaikan pemerintahan hari ini pemerintahan amburadul. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada klarifikasi. Artinya saya bisa mengaminkan bahwa apa yang disampaikan oleh anggota DPR itu betul. Dan di mana visi misi dan janji kampanye yang dikumandangkan berkali-kali dan masih ada tersimpan rapi di setiap HP masyarakat yang menyimpan. Oleh karena itu masyarakat Kabupaten Belu sekali lagi menolak lupa dan menagih janji pemimpin hari ini. Oleh karena itu saya Fikin Haq tidak mau bertele-tele dalam menyampaikan apa yang hari ini terjadi di Kabupaten Perbatasan ini. Jumpa lagi dengan saya besok terkait dengan permasalahan ini. Pasti kita akan menagih janji apa yang sudah dikumandangkan oleh pemimpin perubahan hari ini terkait visi misi seperti apa yang sudah diterapkan kepada masyarakat perbatasan ini. Hal-hal apa saja yang sudah dibuat untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Oleh karena itu dari sudut kota Belu, saya Fikin Haq mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.